Santri-santri adik-adik sekalian, mimpi itu dikejar. Begitu bangun dari tidur kau punya dua kesempatan. Bangun mewujudkan mimpi atau tidur melanjutkan mimpi. Maka orang-orang yang tidak pernah tidur, dia tidak pernah memiliki mimpi. Maka baik bengeh-bengeh nyonya orang dengar, dia sedang bermimpi. Begitu dia bangun, semua orang sudah mewujudkan mimpi dan dia masih dalam mimpi. Anne Mary Schimmel, seorang pengkaji tasawuf klasik, salah satunya nama yang sering diangkat oleh beliau adalah dia bukan Islam, dia bukan muslimah, seorang perempuan dari barat, dari Jerman. Kalaupun dia Islam, secara lisannya dia tidak pernah menuturkan. Salah satu yang diangkat namanya adalah Hamzah Al-Fansuri, yaitu tokoh ulama Aceh. Lewat tasawufnya dia angkat namanya. Anne Mary ini menulis di batu nisannya perkataan dari Ali bin Abi Thalib, "An-nasu niyam." Manusia itu sejatinya tertidur, dia terlelap dalam tidurnya sampai ia mati. Fa idza matu intabahu, begitu dia mati dia baru tersadar ternyata inilah kehidupan yang sebenar-benarnya. Karena kehidupan yang sebenar-benarnya itu bukan hari ini, tapi nanti setelah kita mati. Bagaimana merawat mati yang baik? Hiduplah dengan cara yang baik. Matal mar'u ala ma 'asha alaih. Seseorang itu mati tergantung bagaimana dia hidup. Tapi kata Imam Al-Haddad, kalau engkau berbicara di depan santri, jangan terlalu sering bicara mati. Karena hana semangat belajar. Nah, itu mafai. Dia keji meratip-ratip ke dalam masjid. Jadi kita terus belajar, terus mengejar mimpi. Nanti ingat mati bajan ketika di kamar. Jadi ketika di masjid, ketika di kajian, terus semangat belajar. Belajarlah seakan-akan engkau besok akan mati. Apa tujuanmu belajar? Bukan agar dikatakan alim. Apa tujuanmu belajar? Bukan akan biar dikatakan oleh orang-orang itu berilmu. Engkau tugasnya belajar adalah mendekatkan dirimu kepada Allah. Ketika kita belajar benar niatnya, Allah benarkan. Ketika kita belajar salah niatnya, maka na'udzubillahi min dzalik, betapa banyak amalan yang besar itu kecil karena salah niat, dan begitu banyak amalan yang biasa-biasa saja tapi besar karena niat. Seringkali kita begitu sholat, misalnya sholat malam atau sholat witir, sholat tahajud, kita merasa inilah ibadah yang sesungguhnya. Kita merasa inilah ibadah. Begitu kita merasa atau begitu kita melihat ibadah ini besar, hati-hati, Allah akan kecilkan. Justru yang sering tidak terlihat atau yang sering tidak ternilai ibadah-ibadah yang kecil, bahkan kata Nabi memindahkan duri dari jalanan, itulah amalan yang paling besar. Itulah amalan ketika kita melihat kecil, Allah akan besarkan. Imam Al-Ghazali dalam Hasyatus Syarqawi masuk ke surga menjemput rahmat Allah karena apa? Bukan karena karangannya, bukan karena karyanya, bukan karena ibadah malamnya, tapi karena pernah membiarkan seekor nyamuk atau seekor lalat meminum tinta yang digunakan untuk menulis. Karena rahmatnya ia biarkan, tidak ia halau, tidak ia usir. Maka sekecil apapun kebaikan, niatkan itu untuk Allah, niatkan itu untuk surga, niatkan itu untuk tabungan kebaikan. Bahkan para ulama itu setiap kenikmatan di dunia disisihkan untuk akhirat. Mungkin agak sedikit aneh, pajuh musuh biasa heboh sendok nyan gepajuh uronyan 2 buah sendok, sabuah sendok tu gepu untuk tabungan di surga. Nanti dia minta nyojat dahlung, ya Allah surga aku simpan hari ini. Benar niat niat. Setiap amalan kebaikan niatkan untuk surga. Lillahi ta'ala, niatkan untuk surga. Satu ketika Jabir bin Abdullah dia pulang dari pasar, dia meneteng daging, maka bertanyalah
dalam satu riwayat Abu Bakar Siddiq, dalam satu riwayat Sayyidina Umar bin Khattab. Dia bertanya, "Wahai Jabir, apa yang sedang kau lakukan begitu terburu-buru pulang dari pasar?" "Aku sedang menginginkan daging dan aku sudah membelinya." Apa kata sahabat Abu Bakar atau Sayyidina Umar? Apa katanya? "Akullu ma tashtahi tashtari, akullu ma ishtahaita ishtaraita." Apakah setiap engkau ingin sesuatu langsung engkau beli? Apakah setiap engkau ingin sesuatu langsung engkau dapatkan? Apakah engkau tidak takut kepada firman Allah, "Azhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya." Kalian sudah menghabiskan kenikmatan-kenikmatan semuanya di dunia. Kalian sudah mendapatkan semua kenikmatan di dunia. Maka jika ada kenikmatan yang sedang kita dapatkan, sisihkan niatnya untuk surga, niatnya untuk kita ambil kembali nanti di hari akhirat nanti.